Yakinlah bahwa Allah tidak pernah mengecewakan hambanya, tapi hambanya lah yang sering keluar dari fitrah penghambaan itu. Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena kita sebagai seorang hamba banyak keinginan, walaupun sebenarnya itu kita tidak butuhkan. Dan Allah akan memberikan pada saat yang tepat di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di video kali ini kita akan membahas tentang doa. Sahabatku, apakah selama ini kita lebih mendahulukan doa atau usaha? Pada realitanya banyak di antara kita lebih mendahulukan usaha daripada doa. Seringlah kita mendengarkan ungkapan berusaha sambil berdoa. Padahal sesungguhnya kita sebagai seorang hamba mestinya lebih mendahulukan doa daripada usaha. Karena ketika kita mendahulukan usaha daripada doa, berarti kita lebih mengandalkan diri kita daripada kekuatan Tuhan, daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, apakah doa kita selama ini sudah diijabah? Apakah doa kita selama ini sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudah bertahun-tahun kita selalu meminta, memohon kepada Allah. Apakah itu sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan, "Ud'uni astajib lakum." Memintalah engkau, maka aku akan memberikan. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala, pemilik segala kekuasaan. Bukan janji caleg, bukan janji politisi, tetapi ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya, apakah doa kita selama ini sudah dijawab oleh Allah atau seperti apa? Karena sesungguhnya Allah tidak pernah mengecewakan hambanya, tetapi hambanya yang sering-sering keluar dari fitrah penghambaan itu. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di episode kali ini saya akan membahas rahasia bagaimana agar doa kita lebih mudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama adalah bagaimana agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena mungkin doa kita selama ini belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita jauh dari Allah. Dalam ayat lain, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Wahai Muhammad, ketika ada hamba bertanya, "Di manakah aku? Di mana Tuhan?" Maka jawab Muhammad, maka jawab wahai Muhammad, bahwa Tuhan itu dekat. Ujibu da'watan da'i idza da'a. Ketika hamba meminta, maka aku akan memberikan apa yang dia minta. Ketika hamba berdoa, meminta kepada aku, maka aku akan mengabulkan. Maka ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Namun kita mesti lebih mendahulukan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci yang pertama, adalah lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya yang membuat kita jauh dari Tuhan? Salah satu penyebabnya adalah mungkin makanan, minuman, pakaian yang kita pakai itu belum tentu kehalalan, itu belum jelas kehalalan. Inilah kita mesti introspeksi diri kita. Ketika doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sudah mendekatkan diri kepada Allah? Terus yang kedua kuncinya adalah untuk berdoa, untuk menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu mesti dibuka dengan kuncinya. Kuncinya itu seperti apa? Kuncinya dengan salawat. Perbanyaklah bersalawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perbanyaklah bersalawat. Doa akan terkunci, tidak akan sampai kepada Allah sebelum kita membukanya dengan salawat. Makanya biasa orang tua kita dulu mengatakan ketika ada misal kamu mengobati, orang tua kita dulu bacakan salawat. Nah seperti itu. Sebenarnya bacakan salawat itu adalah pembuka doa, pembuka agar doa kita dijabah, didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah syarat agar doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yakin. Kita mesti meyakini. Kita mesti meyakini bahwa ini adalah janji Allah, ini benar, janjinya Allah Subhanahu wa taala itu benar. Terus yang selanjutnya, bagaimana doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah meminta kepada orang lain untuk mendoakan. Karena kita tidak tahu dari mulut-mulut siapa, dari doa siapa diijabah. Mungkin kita selama ini kita selalu berdoa kepada Allah, tapi belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita masih kotor, karena kita masih jauh dari Allah. Tetapi mohon meminta kepada yang lain, kepada fakir miskin misalnya, kepada orang yang terzalimi, kepada orang-orang yang dianggap mustadafin, meminta kepada ulama, meminta kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting adalah meminta kepada orang tua agar didoakan, karena doanya orang tua itu kepada anaknya itu sangat mustajab.
Terus syarat yang selanjutnya adalah bagaimana doa kita dikabulkan oleh Allah, lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita pantulkan doa itu, mendoakan saudara-saudara kita. Karena sesungguhnya barang siapa yang mendoakan saudaranya, itu lebih mudah kebaikan doa itu kembali pada dirinya. Begitupun sahabat-sahabatku ketika mendoakan saudara-saudaranya yang lain pada hal yang buruk, maka keburukan itu lebih cepat kembali pada dirinya sendiri. Barang siapa yang berniat buruk kepada saudaranya, maka keburukan itu lebih cepat terpantul pada dirinya. Barang siapa yang berniat baik kepada saudaranya, maka kebaikan itu lebih cepat terpantul pada dirinya. Begitupun dengan doa. Jadi marilah kita rajin untuk mendoakan saudara-saudara kita, karena itu kebaikan pasti akan lebih cepat kembali pada diri kita sendiri. Yang selanjutnya agar doa kita lebih mudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita cari waktu-waktu terbaik untuk berdoa kepada Allah. Waktu-waktu yang mustajab diterima doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bulan Ramadan ini, bulan yang terbaik diterimanya doa, bulan yang lebih mudah diterimanya doa itu adalah di bulan Ramadan. Hari yang paling mustajab diterima doanya kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah hari Jumat. Waktu yang paling mustajab diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu pada saat sepertiga malam. Nah, begitulah sahabat-sahabat, kita cari waktu-waktu yang tepat untuk memohon kepada Allah. Namun bukan berarti bahwa semua waktu itu tidak baik. Silahkan berdoa di setiap waktu, tetapi ada yang lebih mustajab, ada yang lebih bagus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, di hari Jumat, di sepertiga malam. Pada saat itulah doa-doa kita lebih mustajab diterima oleh Allah. Lalu ketika semua syarat doa lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah ada kriterianya pada diri kita, sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah sangat teliti, sudah sangat menghindari yang namanya haram, makanan, minuman, pakaian yang tidak pakai itu semua sudah bersih. Lalu kita sudah meyakini, lalu kita sudah memantulkan doa kita, lalu kita sudah meminta kepada orang lain untuk mendoakan kepada wali Allah, kepada orang tua. Lalu kita sudah meminta pada tempat-tempat yang mustajab, namun Allah belum mengabulkan doa kita. Sahabatku, itu bukan berarti Allah tidak mengabulkan doa kita. Yakinlah sahabatku bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengecewakan hambanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan hambanya pada saat yang tepat, memberikan hambanya apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Sebagai seorang hamba kita punya banyak keinginan, tapi itu belum tentu baik buat kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menahan waktunya atau menyimpan dulu doa-doa kita. Bagaimana caranya kita belajar untuk berikhtiar ketika doa-doa kita semua langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Sahabatku, dahulukanlah doa kita, dahulukanlah memohon kepada Allah sebelum kita berikhtiar, sebelum kita bekerja keras. Namun mesti juga dibarengi dengan ikhtiar, mesti dibarengi dengan kerja. Karena jangan hanya memohon kepada Allah lalu tidak